Hai, kita jumpa lagi ke channel Kiki Astrea. Channel ini menyuguhkan rangkuman drama Korea, The Penthouse. Di episode 2 ini kita akan menyaksikan kelicikan Jo Dan-tae lebih mendalam, guys. Jo Dan-tae mendatangi Son Sojin dan memberikan sebuah kunci utama gedung Hera agar Sojin bisa keluar masuk gedung Hera. Saat sampai di rumah, dia marah karena ada sepatu kotor milik Ana. Ana bekerja sebagai tutor matematika si kembar, yaitu Sokyun dan Sokjun, yaitu anak-anak Jo Dan-tae. Jo Dan-tae marah dan menyuruh pembantu membuang semua benda yang sudah disentuh dan cangkir yang digunakan minum oleh Ana. Suryong meminta maaf pada Ana atas sikap suaminya. Jo Dan-tae lalu menerima telepon dari kepala sekolah bahwa Sokyung menyerahkan lembar kosong saat ujian sekolah. Jo Dan-tae memarahi Sokyung dan Sojun. Sokyung juga marah karena dia tidak ingin menjadi seorang penyanyi. Sojun lalu melindungi saudarinya tersebut. Dia malah mendapatkan pukulan dari ayahnya. Sokyung minta ayahnya untuk menghentikan, tapi ayahnya semakin menjadi-jadi marahnya. Suryong datang dan kaget melihat si kembar yang habis dipukul oleh ayahnya itu bertanya, "Kenapa?" Tetapi si kembar mengatakan, "Apakah kamu mengetahui semua ini? Kenapa hal ini selalu terjadi saat kamu tidak ada? Apakah kamu benar-benar menyayangi kami?" Lalu kita kembali ke awal scene, guys, di mana Yoonhee mengatakan pada Sojin bahwa dia tidak perlu menjadi guru Rona. Cukup biarkan Rona masuk SMA Chong-ah tanpa campur tangan Sojin. Sojin marah, dia menggembleng putrinya agar menjadi yang terbaik. Beralih pada Yoonhee yang meminta maaf pada kepala sekolah karena sudah menendangnya saat sidang kekerasan di sekolah. Tetapi kepala sekolah menolak permintaan maaf itu. Yoonhee lalu pergi. Di luar, Yoonhee mengingat bahwa saat di villa anggota kongres, dia melihat seorang wanita yang datang. Yoonhee lalu memasang kamera pengintai di ruang tamu. Yoonhee menggunakan video itu sebagai alat balas dendam terhadap anggota kongres yang sudah melecehkannya. Dia mengancam akan mengirim video itu pada stasiun televisi. Anggota kongres menjadi semakin marah, tetapi Yoonhee semakin memerasnya. Akhirnya anggota kongres memberinya uang sehingga video itu tidak jadi dikirim ke stasiun televisi. Uang itu lalu diberikan kepada kepala sekolah oleh Yoonhee dengan tujuan agar kepala sekolah tidak mengeluarkan Rona dari sekolah. Dan kepala sekolah pun menerima karena dia sudah terbiasa, guys, menerima uang kayak gitu. Yoonhee lalu berjuang mencari pengajar untuk Rona agar bisa masuk SMA Chong-ah. Guru Do lalu menawarkan diri sebagai guru menyanyi Rona. Yoonhee berterima kasih dan Rona semangat untuk menjadi terbaik. Sojin melihat nilai Rona yang ternyata semua mata pelajaran dia mendapatkan nilai A. Sojin semakin marah dan semakin menggembleng anaknya. Anaknya yang awalnya menolak untuk mengikuti kemauan ibunya lalu ikutinya karena dia takut lirikan tajam emaknya. Suami Sojin pun bertanya, siapakah yang menjadi pesaing putrinya selain si kembar? Tetapi Sojin tidak menjawabnya. Sojin tidak bosan untuk mengajari anaknya untuk menyanyi lagi, tetapi seperti biasa suara anaknya jelek dan Sojin menjadi marah lagi. Rumah pengacara Lee, Ana datang ke sana untuk mengajar putranya, tetapi saat menunggu di lobi, Ana melihat Sojin datang, lalu dia juga melihat Jo Dan-tae juga ada di sana, guys.
Ana lalu membuntuti Sojin dan melihat Sojin dan Jo Dante bercumbu. Lalu jiwa muda Ana pun bergejolak. Dia merekam kejadian itu menggunakan kamera ponselnya. Di lain waktu, saat mengajar si kembar, Ana mencicipi snack yang disuguhkan. Merasa enak, Ana pun mengambil beberapa dan dimasukkannya ke dalam tas miliknya. Sokyung melihatnya lalu membuat rencana licik. Sokyung yang melihatnya lalu membuat rencana licik. Dia memasukkan gantungan kunci ke dalam tas milik Ana. Saat Ana keluar, Sokyung berteriak kalau gantungan kuncinya hilang. Sokyung lalu membuka isi tas Ana. Dan benar saja gantungan kunci itu ada di tas Ana. Suryong pun melihat kejadian ini. Jo Dante yang marah kemudian mengancam akan menjebloskan Ana ke dalam penjara jika Ana tidak segera meminta maaf. Ana yang awalnya menolak akhirnya bersedia meminta maaf. Ana pun meminta maaf, tetapi alih-alih dimaafkan Sokyung dan teman-temannya, malah Ana dibully dan didorong sampai terjebur ke dalam kolam renang. Suryong lalu menasihati putrinya agar jangan bersikap berlebihan terhadap Ana. Sokyung malah marah dan mengatakan kalau Suryong bukanlah ibu kandungnya. Suryong kaget mendengar hal itu. Dia memeluk Sokyung dan Sokyung mendorong Suryong. Suryong lalu bertanya pada suaminya, kenapa si kembar bisa tahu, tetapi suaminya pun tidak tahu. Lagi-lagi Sojin menguji anaknya untuk menyanyi lagi, tetapi tetap saja anaknya memiliki suara jelek dan Sojin marah lagi. Tibalah waktu tes seleksi masuk SMA Chong'a. Rona kaget melihat papan pengumuman yang bertuliskan peraturan dalam tes seleksi masuk sekolah. Ternyata lagu yang harus dinyanyikan dalam tes adalah lagu Itali, bukan lagu Perancis. Sementara dia telah berlatih lagu Perancis bersama guru vokal yang menawarkan diri tadi. Saat Yoonhee berusaha menghubunginya, ternyata nomornya tidak bisa dihubungi lagi. Sujin melihat kejadian itu dan dia memperhatikan sepatu Rona. Ternyata guru Doda Sujin sudah bersekongkol untuk membodohi Yoonhee dan anaknya agar Rona gagal dalam tes masuk SMA Chong'a. Yoonhee menguatkan dan meyakinkan Rona bahwa dialah yang terbaik dalam menyanyi. Sampai akhirnya tibalah giliran Rona yang masuk ruang tes dengan dia menyanyikan lagu Itali dengan sempurna. Sojin yang tadi sudah melihat sepatu Rona akhirnya mengetahui bahwa ini adalah suara Rona. Saat di luar, Sokyung melihat seseorang wanita dengan masker dan bertuliskan Min Sol A yang akan mengikuti tes masuk SMA Chong'a. Dia mencurigai bahwa itu adalah Ana. Saat nilai sudah diumumkan, ternyata yang mendapat nilai terbaik bukanlah Sokyung, tetapi Min Sol A, dan semua kaget siapakah Min Sol A itu. Lalu Sokyung mengingat bahwa tadi ada seorang wanita yang memakai masker dan bertuliskan Min Sol A. Ana yang berada satu ruangan dengannya lalu membuka kedok Ana dan membuka rambut palsu Ana. Ternyata benar saja adalah Min Sol A. Sokyung dan keluarganya mencaci, menginjak, menampar Ana membabi buta. Lalu Sokyung menyebar berita itu ke grup WA. Suryong meminta Ana untuk menunggu di luar karena dia akan memberikan hadiah sepatu untuk Ana. Tetapi ketika Ana menunggu di luar, Ana diculik oleh anak-anak kaya. Ana dimasukkan ke dalam mobil bus dengan kue tar yang sudah ada lilin yang menyala di atasnya. Anak-anak kaya itu membulinya sejadi-jadinya. Dia mengunci Ana dari luar. Saat Rona dan Yoonhee membuka daftar nilai tes, ternyata Rona mendapatkan nomor 1 di daftar cadangan. Itu artinya Rona didiskualifikasi.
Rona berlari sejauh-jauhnya sampai dia akan tertabrak oleh mobil-mobil yang lewat. Yunhee bercerit dan memanggil Rona. Beralih ke Sojin, guys. Ternyata saat Rona akan melakukan tes, Sojin memperhatikan sepatu Rona karena saat tes wajah tidak diperlihatkan, sehingga yang terlihat hanya sepatunya, dan Sojin bisa mengetahui kalau itu adalah Rona. Sojin bersama satu guru cewek bersekongkol memberi nilai buruk kepada Rona. Kemudian Sojin dikagetkan dengan kedatangan Ibu Jenny yang mengatakan bahwa Min Sol A ternyata adalah guru matematika anak-anak mereka. Para ibu lalu berkumpul dan bergosip mengenai ulah Ana. Suryon membela Ana dan mengatakan dia itu masih anak-anak, guys. Kita ini orang dewasa, harus menyikapi secara dewasa. Kembali ke Rona, guys. Ternyata dia menyendiri. Rona merasa ingin mati saja, tetapi ibunya menenangkannya. Dan selesai, bersambung di episode 3, guys. Jangan lupa subscribe ya.